Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salsa Fairuz selaku moderator dari kelompok 2. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Ada Fitria Rayani Rahman dengan NIM 2005603, Rezi Fiantria Rendrapuri dengan NIM 2007491, dan saya sendiri, Salsa Fairuz dengan NIM 2001101. Kami, kelompok 2 di sini akan menjelaskan mengenai pembelajaran IPS di negara Hong Kong yang mencakup latar belakang adanya pembelajaran IPS di negara Hong Kong, materi IPS yang dipelajari di negara Hong Kong, dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPS di negara Hong Kong. Namun, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai negara Hong Kong secara singkat. Nah, Hong Kong adalah sebuah daerah otonomi yang terletak di bagian tenggara Tiongkok, di estuari Sungai Mutiara dan Laut Tiongkok Selatan. Bendera Hong Kong adalah sebuah bendera yang menampilkan pohon bunga anggrek Hong Kong atau Bauhinia blakeyana yang berwarna putih, bercorak, dan berkelopak 5 di tengah-tengah bidang berwarna merah. Lambang daerah-daerah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok Hong Kong mulai digunakan pada 1 Juli 1997 setelah penyerahan kedaulatan Hong Kong dari Britania Raya ke Republik Rakyat Tiongkok. Beberapa fakta menarik lainnya, Hong Kong adalah negara asal film kungfu Bruce Lee dan Jackie Chan. Selain itu, Disneyland Hong Kong yang dibuka pada tahun 2005 adalah Disney terbesar ketiga di luar Amerika, dan yang pertama adalah Cina. Dan terakhir, dimsum atau yamcha yang berasal dari Kanton di Cina Selatan sekarang menjadi bahan pokok budaya makan malam Cina, khususnya di Hong Kong, di mana banyak restoran mulai menyajikan dimsum sejak jam 5 pagi. Berikut penjelasan singkat dan fakta menarik mengenai Hong Kong. Selanjutnya kita masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari IPS dan latar belakang adanya pembelajaran IPS di negara Hong Kong. Yang pertama ada pengertian dari IPS. IPS yang juga dikenal dengan Social Studies, yakni kajian mengenai manusia dengan segala aspek dalam sistem kehidupan bermasyarakat. IPS mengkaji tentang bagaimana hubungan manusia dengan sesama lingkungannya, dengan tetangga yang dekat sampai yang jauh. IPS juga mengkaji bagaimana manusia bergerak dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, IPS mengkaji tentang keseluruhan kegiatan manusia. Lalu ada latar belakang adanya pembelajaran IPS di negara Hong Kong. Nah, kajian terhadap perkembangan pendidikan Social Studies di Hong Kong menjadi amat menarik. Pertama, sebagai bekas negara kota jajahan Inggris, Hong Kong mengalami satu pergeseran identitas politik dari wilayah koloni menjadi kesatuan wilayah berdaulat di bawah pemerintah Cina daratan. Menurut Le Wing On, ada dua alasan utama yang menjadikan karakteristik depolitisasi Hong Kong tersebut. Pertama, secara geografis, Hong Kong lebih dekat dibanding Inggris, dan Cina memiliki pengaruh kuat terutama dalam arti suplai pangan dan air serta kontrol terhadap arus pengungsi dan imigran. Kondisi ini berpengaruh secara politik terhadap Hong Kong. Yang kedua, Hong Kong sendiri adalah sebuah wilayah imigran yang secara luas terdiri atas para pengungsi Cina. Ini mengakibatkan rakyat awam Hong Kong menjaga jarak dengan pemerintah dan badan peradilan, bahkan menghindari sejauh mungkin kecenderungan politik akibat pengungsian itu. Pada gilirannya, warga Hong Kong lebih memfokuskan diri kepada kegiatan ekonomi yang merupakan bagian dari social studies. Menurut Jo Tin Yuat Lo, kurikulum di Hong Kong lebih menggunakan pendekatan cross-disciplinary sebab General Studies di Hong Kong merupakan integrasi masyarakat teknologi ilmu pengetahuan sehingga yang dicapai adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Social Studies di Hong Kong
masuk ke dalam kelompok personal, social, and humanities education dengan sebutan General Studies Curriculum untuk tingkat primary atau dasar. Mata pelajaran ini pada dasarnya untuk membentuk siswa agar memiliki pengetahuan, generic skill, values, and attitude. Kurikulum Social Studies di Hong Kong meliputi kesehatan dan kehidupan, sains dan teknologi, kehidupan sehari-hari, komunitas dan kewarganegaraan, identitas nasional dan kebudayaan Cina, pemahaman global, dan era informasi. Tujuan kurikulum General Studies pada sekolah dasar di Hong Kong ada 5 sasaran yang ingin dicapai. Yang pertama, kemampuan untuk memelihara kesehatan pribadinya, mengembangkan diri untuk menumbuhkan sikap percaya diri, serta melahirkan warga negara yang berpikir rasional dan bertanggung jawab. Yang kedua, agar mereka mengetahui atau memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat, serta memperlihatkan perhatian terhadap keberadaan diri mereka. Ketiga, memperkembangkan rasa identitas nasional. Keempat, mengembangkan rasa ingin tahu dan minat pada alam dan dunia teknologi, termasuk dalam pengertian pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap masyarakat. Kelima, mata pelajaran General Studies adalah untuk mengembangkan perhatian dan minat siswa terhadap lingkungan. Salsa Pairu selanjutnya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS di negara Hong Kong. Pada tahun 1972, di dalam Social Studies dikenalkan kajian government di tingkat sekolah menengah pertama yang membahas topik mengenai hubungan antara individu dan masyarakat. Sama halnya dengan peran warga negara di tingkat masyarakat lokal dan internasional. Social Studies kemudian diperluas untuk tingkat sekolah menengah atas pada tahun 1984. Kaitannya dengan civic education di lingkungan sekolah di Hong Kong pasca tahun 1997, pemerintah setempat semakin meningkatkan unsur-unsur kecinaan dalam kurikulum sekolahnya. Sebagai contoh, sejarah dan budaya Cina dirancang sebagai unsur pokok atau core elements dalam pembelajaran dengan nama baru, yaitu Personal, Social, and Humanities Education atau yang dapat disingkat menjadi PSHE. Dan lebih dari itu, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dikaitkan dengan budaya Cina seperti orkestra Cina, tarian Cina, dan kelas-kelas kungfu menjadi lebih intensif. Sebagai gambaran kompetisi dasar PSHE di tiap jenjang sekolah, yaitu dasar hingga menengah atas, dijelaskan bahwa konsep nasionalisme dan moralitas dalam hal ini menjadi dasar bagi civic education di Hong Kong. Selain itu, PSHE ini memuat aspek-aspek kajian secara integratif bagi mata pelajaran lainnya yang menjadi etos pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya ada juga video mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS yang dapat diterapkan di negara Hong Kong. 床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。我们在开始的时候已经想到的一个很重要的，就是无论是中文也好，数学也好，地理其他的那个学科，我们都可以用普通话来教学。所以整个学校的氛围就每一节课我们都是在用普通话来教学。普通话一开始进来的时候，当然是有难度的啦。但是你要自己去读啊，多读，然后多尝试一下。我们的老师讲语文课的时候很生动有趣，然后有时也会配一些课文的动画，让我们从动画中学习一些普通话，让我们的学生有机会学到一个好的普通话，他就可以在未来的人生规划当中，不单只是在香港去谋划他的未来，他还可以走到我们中国内地以及其他的华人社区里面去，可以找到他们的工作。
penyampaian materi mengenai pembelajaran IPS di negara Hong Kong dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ataupun informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.